Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membaca bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, supaya firman yang tersingkap menuntun kami, mengarahkan kami, mendidik kami, dan membaharui kehidupan kami, supaya berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan terbaca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, bacaan kita hari ini berbicara tentang Allah menyelesaikan pekerjaannya di hari yang ketujuh dan lalu menguduskan hari itu sebagai hari perhentian. Dan oleh sebab itu sampai saat ini hari ketujuh diperingati sebagai hari Sabat, hari perhentian dari setiap pekerjaan, tanggung jawab, usaha-usaha pencaharian hidup manusia. Sebab 6 hari lamanya Tuhan bekerja, dan juga 6 hari lamanya manusia bekerja berjeri lelah di bawah matahari, dan di hari yang ketujuh Allah menguduskannya, dan itu juga mengingatkan kepada kita untuk beristirahat pada hari tersebut. Dan di dalam istirahat di hari tersebut, manusia tidak hanya tidur-tiduran saja, manusia tidak hanya berleha-leha saja, tetapi selain dia beristirahat dari kepenatan tubuh oleh karena bekerja, manusia mengintimkan dirinya dengan Tuhan, membangun kehidupan imannya dengan Tuhan, supaya dari kehidupan yang intim dengan Tuhan, manusia melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan buat, nyatakan, dan karyakan di dalam dunia ini melalui kehidupan manusia. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, perhentian yang Allah nyatakan melalui pembacaan kita di hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tidak boleh berlebihan. Ada batas, ada waktunya. Seperti halnya tubuh hanya terbuat dari tulang dan daging, dan karena itu dia juga memiliki kapasitas tenaga, tidak bisa terlalu berlebihan, dan karena itu butuh waktu untuk beristirahat. Demikian juga otak kita. Setelah 6 hari dengan segala jam atau waktu itu berpikir untuk mengeluarkan ide-ide kreatif apapun dalam karya dan kerja kita, maka dia juga harus ada waktu rehat, istirahat, supaya segala sesuatu yang hilang melalui karya-karya itu dikembalikan, difreshkan, disegarkan kembali. Itu maksud dari Allah membuat satu hari untuk beristirahat. Baik Allah yang maha kuasa itu pun harus beristirahat, apalagi kita manusia. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan, waktu beristirahat itu untuk membangun keintiman dengan Tuhan, untuk memulihkan kondisi tubuh kita supaya semakin lebih kuat, segar, dan fresh kembali. Tetapi juga dengan waktu beristirahat, kita kemudian mengintrospeksi kembali tujuan hidup kita lagi ke depan, atau kita kembali untuk mengevaluasi kehidupan kita. Kalau di sepanjang minggu yang lalu kurang bagus, maka harus ditingkatkan di minggu yang akan datang. Nah, itu adalah masa di mana kita kembali untuk mengevaluasi diri kita, supaya menambah kinerja kita kah, ataukah mengurangi hal-hal yang tidak penting yang pada akhirnya hanya berbantah dengan sesama yang lain dan sebagainya. Itu masa evaluasi yang juga Tuhan berikan kepada kita. Dan dari apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita dari waktu istirahat itu juga adalah waktu di mana kita melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini, dan tujuan kita bagi dunia dan bagi tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita melayani, dan bahkan di dalam keluarga kita.
itu yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita melalui hari peristirahatan yang Tuhan nyatakan, supaya kita melihat segala hal luar biasa yang telah Tuhan buat dan nyatakan, untuk kita mengevaluasi, untuk kita merenungkan kembali, tetapi juga supaya kita memiliki sebuah keintiman yang intens dengan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan kita di hari yang Tuhan karuniakan ini, dan manfaatkanlah setiap hari-hari hidup yang ada itu secara baik. Tetapi ingat bahwa harus ada satu hari yang menjadi hari peristirahatan, itu juga harus kita gunakan untuk kita beristirahat dari segala kepenatan kita, dari segala tanggung jawab kita, dan lalu kemudian lebih memfokuskan pikiran, waktu, kehidupan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang bermanfaat, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada tujuan kita yang sesungguhnya, di mana Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu membaharui kami, mengubah kami, membimbing kami, menuntun kami, mendidik dan mengajar kami. Segala hal yang hendak Engkau nyatakan untuk harus kami kerjakan, karyakan dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu terus memimpin hidup kami, keluarga kami, jemaat kami, rekan-rekan sepekerjaan kami, sepelayanan kami, memberkati orang tua, memberkati anak-anak kami, memberkati istri, suami, sahabat, saudara kami, di mana saja mereka berada, di dalam pernaungan, pengasihan, dan penyertaan serta perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.